Selamat datang kembali di channel Mamadu Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai khalifah-khalifah di era dinasti Bani Umayyah. Sekilas untuk pembukaan kita akan membahas mengenai khalifah-khalifah di dinasti Bani Umayyah. Khalifah dinasti Bani Umayyah ini ada sekitar 14 orang atau 14 khalifah. Karena terlalu panjang, kemungkinan kita akan membuat menjadi 2 video atau setengah-setengah dari 7 khalifah pertama kita bahas di video pertama. Kemudian 7 khalifah terakhir itu kita akan membahas di video selanjutnya. Merefresh ulang mengenai dinasti Bani Umayyah ini, dinasti Bani Umayyah itu didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini didaulat menjadi seorang khalifah dinasti Bani Umayyah itu akibat dari peperangan politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Namun kemudian setelah era pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, ada 2 pemerintahan besar atau 2 pengaruh di antara umat muslim. Pertama yaitu pengaruh dari Hasan bin Ali, yaitu seorang putra daripada Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua adalah pengaruh daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dikarenakan Al-Hasan bin Ali ini memiliki pengaruh yang lemah, kemudian kekuasaan khalifah atau pemerintahan umat Islam itu diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang selanjutnya Muawiyah bin Abi Sufyan ini menjadi khalifah pertama daripada dinasti Umayyah yang dinisbatkan kepada kakek buyutnya Muawiyah sendiri. Muawiyah bin Abi Sufyan ini sebenarnya sudah mengawali karirnya di bidang politik itu sejak lama, karena beliau sebelum menjadi khalifah umat Islam itu sudah menjadi khalifah di Syria atau menjadi gubernur di Syria pada era pemerintahan Umar bin Khattab. Karena selanjutnya setelah runtuhnya pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan juga karena menyerahkan pemerintahannya itu atau pengaruhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, pada akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan ini didaulat menjadi khalifah yang pertama. Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah orang pertama yang menciptakan pemerintahan jenis baru, yaitu monarki hereditas atau kepemimpinan itu ditentukan oleh keturunan atau garis keturunan. Pemerintahan Muawiyah ini tidak lama, kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Setelah meninggalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, pemerintahan khalifah dinasti Bani Umayyah itu dilanjutkan oleh putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini itu awal pengangkatannya sebenarnya banyak pergejolakan, banyak penolakan terutama oleh tokoh-tokoh yang ada di kota Madinatul Munawwarah. Karena Yazid ini merasa memiliki kekuasaan atau memiliki pengaruh, pada akhirnya dia meminta kepada gubernur Madinah untuk memaksa para penduduk untuk membaiat atau menerima kekhalifahan daripada Yazid bin Muawiyah ini. Yazid bin Muawiyah ini memiliki kebijakan-kebijakan yang banyak karena beliau meneruskan pemerintahan daripada ayahnya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau itu juga mengurangi pajak yang diterapkan kepada orang non-muslim. Jadi pajak yang diterapkan itu dikurangi. Kemudian beliau juga menggaji para bawahannya, dan beliau ini adalah orang pertama yang memindahkan ibu kota Islam itu dari Madinatul Munawwarah ke kota Damaskus. Pemerintahan Yazid bin Muawiyah ini tidak terlalu lama karena beliau ini sudah tua menggantikan bapaknya, dan beliau ini hanya menjabat sebagai khalifah itu sekitar 3 tahunan, kemudian beliau tutup usia dan dilanjutkan oleh putranya yaitu Marwan. Khalifah selanjutnya yang melanjutkan pemerintahan Yazid Muawiyah adalah anaknya yang bernama Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebenarnya si Muawiyah bin Yazid ini didaulat menjadi seorang khalifah ini pada umur yang sangat muda, yaitu sekitar umur 23 tahun. Namun sayangnya Muawiyah bin Yazid itu memiliki kondisi fisik yang lemah atau beliau sakit-sakitan. Padahal beliau ini juga terkenal sebagai orang yang ahli ilmu kimia di era itu. Namun karena keadaan fisiknya ini yang tidak kuat, beliau menjabat sangat singkat sebagai seorang khalifah. Banyak ahli sejarah yang menjelaskan beliau ini menjabat hanya sekitar 40 hari, di mana belum sempat setelah
pembaiatannya sebagai seorang khalifah, beliau ini belum sempat mengimami rakyatnya, mengimami sholat rakyatnya. Dan beliau itu juga diterangkan bahwasanya belum pernah keluar ruangannya sekalipun setelah pengukuhannya sebagai seorang khalifah. Kemudian pemerintahannya ini selesai dan dilanjutkan oleh saudaranya yang bernama Marwan bin Hakam. Khalifah keempat daripada dinasti Bani Umayyah adalah Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini sebenarnya secara garis keturunan itu tidak ada sambungnya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pendiri dinasti Umayyah. Namun beliau ini itu masih ada darah keturunan yang sama, itu dari kakeknya gitu. Jadi masih ada hubungan keluarga antara Muawiyah dengan Marwan bin Hakam, namun tidak satu sanad dengan Muawiyah. Mereka bertemu pada kakeknya. Makanya orang-orang kerajaan itu pada akhirnya memilih Marwan bin Hakam itu orang yang pantas melanjutkan pemerintahan dinasti Umayyah. Pada pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, sebenarnya Marwan bin Hakam ini sudah menjadi seorang gubernur di Madinah. Namun pada era dia itu menjadi gubernur, ada selek antara orang-orang atau penduduk Madinah dengan gubernurnya, yaitu Marwan bin Hakam. Di mana orang-orang yang melakukan pemberontakan ini dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, sehingga Marwan ini mengalami kekalahan, kemudian dia melarikan diri ke Damaskus. Setelah berakhirnya kepemimpinan keturunan daripada Muawiyah yang kemudian dilanjutkan oleh Marwan bin Hakam sebagai pemimpin, pada akhirnya puncak daripada perseteruan antara Marwan bin Hakam dengan Abdullah bin Zubair itu pada perang Marjurabit, di mana di situ Marwan bin Hakam pada akhirnya mampu mengalahkan Abdullah bin Zubair. Namun setelah kekalahan Abdullah bin Zubair ini, ada beberapa daerah yang pada akhirnya mengikuti pemerintahan dari Marwan bin Hakam. Ada juga dari seperti Irak dan Iran itu tetap memilih Abdullah bin Zubair sebagai pemimpinnya. Dan di era itulah terjadi dua kekuasaan besar. Pertama Marwan bin Hakam, kemudian Abdullah bin Zubair di Irak dan Iran, atau biasa dikenal dengan Hijaz. Kemudian pemerintahan Marwan bin Hakam ini tidak juga lama. Beliau pada akhirnya di akhir hidupnya sekitar umur 63 tahun beliau meninggal, dan pemerintahan dilanjutkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Setelah meninggalnya Marwan bin Hakam, pemerintahan dinasti Umayyah itu dilanjutkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini seorang khalifah yang pada akhirnya mampu membawa dinasti Umayyah pada era kejaya-jayaannya, atau membawa umat Islam pada era jayanya. Beliau ini orang yang pada akhirnya meluaskan kekuasaan Islam itu sudah sampai India. Kemudian beliau juga menerapkan bahasa administrasi itu bahasa tunggal, yaitu menggunakan bahasa Arab. Jadi orang-orang yang non-Arab yang jauh daripada Arab itu harus dan wajib menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi. Kemudian juga beliau ini mengganti mata uang yang biasanya dipakai itu mata uang Bizantium dan Persia, kemudian menjadi mata uang Arab, di mana tulisan Arab sebagai unsur utama daripada mata uang yang sekarang mungkin kita kenal dengan dirham dan dinar, dan itulah awal mula mata uang Arab. Kemudian beliau ini juga terkenal sebagai khalifah yang bisa membawa kejayaan umat Islam pada masa itu. Pemerintahannya sekitar 21 tahun, pada akhirnya beliau meninggal dan kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Walid bin Abdul Malik. Khalifat yang keenam adalah Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik ini memimpin di era Islam lagi jaya-jayanya, karena beliau melanjutkan kesuksesan daripada ayahnya yang bernama Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik ini pada akhirnya mampu memperluas kekuasaan Islam itu sampai Spanyol, sampai Cordoba, bahkan mampu ditaklukkan oleh kekuasaan Walid bin Abdul Malik. Bahkan Maroko yang sekarang kita dengar dengan Teluk Gibraltar, yaitu dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, itu mampu ditaklukkan pada era ini, pada era Walid bin Abdul Malik. Pemerintahan Walid bin Abdul Malik ini banyak sekali pembangunan yang mampu beliau lakukan dan beliau laksanakan demi kesuksesan dan kejayaan umat Islam. Pemerintahannya tidak terlalu lama dan beliau ini termasuk khalifah yang fokus pada
perluasan wilayah Islam. Beliau pada akhirnya meninggal pada era jaya-jayanya Islam. Kemudian pemerintahan itu dilanjutkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah meninggalnya Walid bin Abdul Malik, pemerintahan ini diberikan saudaranya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik ini. Pemerintahannya sekitar 2 tahun, tidak terlalu lama dan tidak ada banyak perubahan juga, namun sudah mulai ada bibit-bibit pemberontakan. Ketika beliau sudah menjelang akhir wafatnya atau akhir masa hidupnya dan akhir juga daripada kekuasaannya, beliau memanggil Umar bin Abdul Aziz yang saat itu menjadi gubernur di Madinah yang kemudian akan menjadi pengganti sebagai khalifah dinasti Umayyah selanjutnya. Sebelum Yazid bin Abdul Malik itu menjadi seorang khalifah. Jadi setelah ini khalifah yang menjabat adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu tadi teman-teman semua 7 khalifah di era dinasti Bani Umayyah. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya 7 khalifah terakhir yang mana setelah ini akan ada banyak pergejolakan di tubuh kerajaan dinasti Bani Umayyah sendiri. Yang kita tahu selanjutnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah ini mampu tumbang dan kemudian digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Maka dari itu tetap stay tune di channel YouTube Mahmud Indonesia. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas 7 khalifah terakhir dari dinasti Bani Umayyah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.